Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dari Pekanbaru Indonesia, saya menyapa saudara-saudara semuanya yang sedang mendengarkan renungan Kristen hari ini. Kiranya kita dilimpahi dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Pada hari ini, Rabu 20 April 2022, kita boleh mempelajari dan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 9 ayat 11 sampai 20. Judul firman Tuhan renungan yang akan kita dengar pada hari ini yaitu Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mari saudaraku, kita satukan hati untuk berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang begitu besar yang kami rasakan sepanjang hari ini. Tuhan akan memimpin kami, Tuhan, yang mau terus membawa kami masuk di dalam perkenanan-Mu, sehingga kami dapat merasakan kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami boleh dikuatkan, diteguhkan melalui firman-Mu. Roh Kudus yang mengajar, memberikan kami pengertian, bahkan kekuatan untuk dapat melakukan seluruh firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau terus menyertai kami, memberikan kami penghiburan, bahkan kasih-Mu melimpah di dalam kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang akan kami dengar. Penuhi kami, urapi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, mari kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Kita boleh membacanya. Saya akan membacakan buat saudara-saudaraku. Judul perikop firman Tuhan adalah Allah pelindung orang-orang saleh. Nah, kita membaca dari ayat yang ke-11 sampai 20. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji, dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman, orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Nah saudaraku, secara eksplisit dan implisit, Daud pemazmur mengajak setiap orang-orang Israel pada zamannya dan juga pada zaman sekarang, dari semua orang percaya, dari generasi ke generasi, agar dapat bermazmur bagi Tuhan dan memberitakan segala perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib.
Nah, saudaraku, ada satu pertanyaan yang cukup mengusik kita. Apa yang diperbuat Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini? Tentu akan ada banyak jawaban. Semuanya itu tergantung dengan sudut pandang dan pengalaman iman masing-masing. Dan keduanya, baik sudut pandang maupun pengalaman iman, memiliki subjektivitas. Oleh karena itu, bagi siapapun yang hendak menceritakan perbuatan Tuhan di tengah pandemi, kesadaran akan subjektivitas ini pantas dijadikan acuan. Pemazmur rupanya termasuk orang yang sadar akan adanya unsur subjektivitas setiap kali bermazmur. Kata ganti aku yang digunakan mengindikasikan hal tersebut. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji. Pengalaman bersama Tuhan adalah kisah yang sangat personal. Dari kisah ini, Daud ataupun pemazmur justru bisa bercerita tentang perbuatan Tuhan. Hal ini disebabkan Tuhan berkenan untuk memperkenalkan dirinya kepada pemazmur. Dan yang menarik, bagi Daud, perbuatan Tuhan itu selalu terpuji. Artinya, jelas bahwa perbuatan Tuhan memang tidak ada yang tercela. Agar semua orang, termasuk kita, lebih setia lagi dan lebih sangat setia lagi untuk memberitakan segala perbuatannya di antara bangsa-bangsa sampai ke ujung dunia. Hal itu karena Dia Tuhan, Allah kita yang sudah membebaskan semua penumpahan darah, bahwa Tuhan selalu mengingat kepada orang yang tertindas. Bahkan Tuhan Allah kita mendengarkan dan mengingat semua teriakan mereka, serta tidak akan melupakan seruan dan doa mereka. Dalam lirik mazmur pujian berikutnya, pemazmur berdoa dan memohon kepada Tuhan agar hendaknya Allah berkenan mengasihani dirinya, agar Tuhan berkenan melihat sengsaranya, yaitu kesengsaraan yang disebabkan oleh orang-orang yang membenci dirinya. Kemudian supaya Tuhan lalu mengangkat dirinya dari pintu gerbang maut. Lebih lanjut, pemazmur berseru kepada Tuhan Allah, supaya mengizinkan dirinya menceritakan segala perbuatannya yang dahsyat, ajaib dan terpuji. Agar Tuhan Allah mengizinkan dirinya bersorak-sorai di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripadanya, yang sudah dilimpahkannya kepadanya. Tidak ada peristiwa yang terjadi tanpa peran dan cinta kasih ilahi. Energi yang bermanifestasi dalam wujud ditegakkannya keadilan, hadirnya harapan baru dan adanya keselamatan. Hal itulah yang selalu pantas untuk kita ceritakan. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengarkan pada hari ini. Nah, saudara-saudaraku, mari kita boleh merenungkan, kita boleh meresponi firman Tuhan dengan benar. Kita boleh memiliki sikap yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Mari ceritakanlah perbuatan-perbuatan Tuhan di antara segala bangsa. Kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami sungguh bangga punya Allah seperti Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah dari mulut kami keluar pujian kepada Tuhan. Dari mulut kami keluar ucapan syukur hanya kepada Tuhan. Bahkan kami boleh memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, menceritakannya kepada seluruh bangsa-bangsa. Ini kami ya Tuhan, pakai kami
Perkenanan-Mu turunlah bagi setiap kami, anak-anak-Mu dimanapun saat ini kami berada. Kami dikuatkan, diteguhkan melalui firman-Mu, dan firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Kami boleh menceritakan perbuatan Tuhan lebih lagi, dan kami rindu ya Tuhan. Kami semua boleh bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Ini kami ya Bapa. Kami percaya setiap kami akan lebih lagi memberikan, mempersembahkan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu yang begitu besar. Kami bersyukur karena Engkau bersama dengan kami. Berkati seluruh kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Bahkan setiap mereka yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam finansial, Tuhan bukakan jalan, Tuhan berikan jawaban atas hidup mereka, sehingga mereka dapat mengatasi setiap permasalahan, setiap hal-hal dalam hidup mereka yang mengalami masalah-masalah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Raja, Engkau Tuhan yang sepenuhnya berdaulat atas kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi dan semangat beraktivitas saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.